Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Putri Sinta dengan NIM B1B1228081. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang tercantum dalam pasal 18A ayat 2 yang berbunyi, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dalam menjelaskan mengenai hubungan keuangan sebagaimana mandat konstitusi tersebut, dipahami dalam penyelenggara urusan pemerintah sesuai dengan konsep otonomi daerah. Ketiga asas, yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan merupakan pedoman dalam pelaksanaan kewenangan dan keuangan bagi daerah. Asas desentralisasi ini dapat dilihat sebagai hubungan hukum perdata, pelepasan beberapa hak untuk tujuan tertentu dan beberapa hak pemilik kepada penerima. Sedangkan asas pembantuan adalah tugas yang ditimpakan dari otoritas tertinggi kepada otoritas bawahan di lapangan sesuai dengan arahan kebijakan umum yang diberikan oleh otoritas yang mengeluarkan mandat dan wajib mempertanggungjawabkan tugasnya. Asas ini secara tersirat dan tersurat berarti bahwa tugas pembantuan juga dilakukan terhadap pemerintahan desa dan menjadi komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Otonomi daerah merupakan bentuk respon pemerintah terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang diamanatkan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. Ini merupakan sinyal bahwa kehidupan demokrasi telah berkembang di suatu negara dikarenakan memahami kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih baik dan lebih cepat. Desentralisasi menjadi salah satu langkah untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, terutama daerah yang memiliki kemajemukan. Dengan perkataan lain, sebagaimana dikutip oleh Henrikus T. Gideona, desentralisasi dianggap sebagai syarat atau persyaratan paling penting bagi negara berkembang untuk berkembang di bidang politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan desentralisasi dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat. Materi selanjutnya, transfer keuangan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Terdapat dua sistem pengelolaan keuangan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, sistem sentralisasi. Diterapkan era sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, artinya sebelumnya pemerintah pusat mengalokasikan dana ke daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Pembagian keuangan antara pusat dan daerah didasarkan pada kategori, yaitu yang pertama, pendapatan yang ditunjuk atau diserahkan. Pendapatan yang ditunjuk atau diserahkan meliputi pajak, royalti, dan pungutan yang semula dikenakan oleh pemerintah pusat, kemudian diserahkan seluruhnya atau sebagian kepada pemerintah daerah dan meliputi iuran pembangunan daerah adalah pajak terhadap tanah dan bangunan di kota. 10% dari pendapatan ini dialokasikan untuk biaya pemungutan dan sisanya 10% diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi dan yang 90% diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten. Pungutan produksi adalah pungutan atas kayu yang ditebang di suatu daerah. Besarnya pungutan ini ditentukan oleh Menteri Pertanian kira-kira sebesar 15% dari keuntungan bersih. Yang kedua, subsidi. Ada beberapa macam subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota untuk proyek-proyek tertentu. Yang pertama, subsidi daerah otonom. Subsidi ini meliputi gaji dan tunjangan bagi karyawan yang dipekerjakan oleh pemerintah kabupaten dan kota madia. Subsidi ini pada mulanya dibayarkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada daerah tingkat 1 melalui anggaran rutin. Bantuan pembangunan daerah tingkat 1, subsidi ini dikenal dengan Inpres Dati 1 dan merupakan subsidi untuk berbagai macam tujuan proyek pembangunan yang diusahakan oleh pemerintah provinsi. Yang ketiga, bantuan kabupaten.
Bantuan ini dibayarkan kepada semua kabupaten dan kota madya atas dasar jumlah penduduk per kapita dan jumlah minim alokasi untuk masing-masing daerah tingkat 2 guna membiayai proyek-proyek pembangunan dalam batas yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, pembiayaan sektoral. Sebagai tambahan terhadap subsidi atau bantuan, ada sejumlah pengeluaran yang cukup berarti dari anggaran pemerintah pusat untuk proyek yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh dinas-dinas provinsi. Alokasi utama dari pengeluaran jenis ini adalah yang pertama untuk Departemen Pekerjaan Umum, berupa pengeluaran sektoral untuk pembangunan jalan negara maupun jalan provinsi, serta pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan operasional dan pemeliharaan irigasi, dan yang kedua, untuk Departemen Pertanian, berupa pengembangan pertanian, pekebunan, perikanan, dan peternakan. Yang keempat, pinjaman. Dana pinjaman yang diterima oleh pemerintah daerah terutama sekali berupa Inpres Basar untuk program perbaikan kampung. Yang kedua, sistem desentralisasi. Yang pertama, dana transfer dari pusat ke daerah. Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi dengan sistem otonomi daerahnya, maka dana transfer ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang pertama, dana perimbangan dari pusat ke daerah adalah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam bentuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus demi untuk mengurangi kesenjangan antara daerah sesuai dengan hak-haknya masing-masing. Pengertian dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan sistem desentralisasi. Penyaluran dana alokasi umum biasanya dilakukan pada awal hari kerja, yaitu bulan Januari, dengan 1 hari kerja sebelum awal kerja di bulan berikutnya. Selanjutnya, dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus di daerah, seperti kebutuhan pembiayaan sarana dasar dan prasarana pelayanan dasar bagi masyarakat yang berada di bawah standar kehidupan tertentu, atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, seperti untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi. Alokasi dana alokasi khusus ke daerah menerima dilakukan berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama, kriteria umum. Yang kedua, kriteria khusus yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Yang ketiga, kriteria teknis yang disusun berdasarkan indikator kegiatan khusus yang didanai oleh dana alokasi khusus yang dirumuskan melalui indeks teknik oleh Menteri Teknik terkait. Materi selanjutnya, usaha pajak dan kebutuhan fiskal, tax effort dan fiscal need. Faktor-faktor yang menentukan hubungan keuangan antar pemerintah berkaitan dengan usaha pajak dan kebutuhan fiskal. Usaha pajak adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dapat dikumpulkan oleh kantor pajak dilawankan terhadap potensi pajak, yaitu sejumlah pajak yang seharusnya dapat dikumpulkan dari pendapatan per kapita sebagai dasar pajak. Rasio antara usaha pajak dan potensi pajak disebut juga kinerja pajak, karena semua warga dalam negara berhak menikmati barang publik dan sejenisnya. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah untuk menyediakan barang-barang tersebut disebut dengan kebutuhan fiskal. Kebutuhan fiskal ini dapat diartikan sebagai kebutuhan biaya pemeliharaan untuk prasarana sosial ekonomi seperti angkutan dan komunikasi, lembaga pendidikan, dan pusat kesehatan. Dikehendaki bahwa transfer dana dan pengeluaran pemerintah di berbagai daerah memiliki dampak pemerataan yang layak dalam masyarakat. Agar supaya dapat diperkirakan sejauh mana kolerasi bantuan atau subsidi pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah pusat terhadap berbagai provinsi dipengaruhi oleh usaha pajak dan kebutuhan fiskal di berbagai provinsi, perlu dihitung besarnya koefisien korelasi antara berbagai variabel. Kita menemukan koefisien kolerasi bertanda negatif dan signifikan antara subsidi pemerintah dan hasil pajak. Ini dapat diartikan bahwa semakin besar subsidi pemerintah pusat, maka melemahkan usaha pengumpulan pajak,
Dalam literatur tentang masalah ini, ada pendapat umum bahwa subsidi dari pemerintah pusat seharusnya mendorong atau meningkatkan usaha pengumpulan pajak sehingga pajak akan meningkat. Sayangnya keadaan di Indonesia merupakan kebalikan dari gambaran umum tersebut, yaitu bahwa subsidi dari pemerintah pusat justru menurunkan usaha pajak. Hubungan yang negatif ini berarti bantuan pusat dan pengeluaran per kapita untuk jasa sosial pada tingkat provinsi menyarankan bahwa bantuan pusat dimaksudkan untuk meratakan penyediaan jasa-jasa sosial antar provinsi. Ternyata pula ada suatu kesimpulan yang bertentangan dengan pendapat umum bahwa faktor penduduk sangat menentukan dalam alokasi bantuan pusat ke daerah. Materi selanjutnya, pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali dana di daerahnya masing-masing guna pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asal desentralisasi. Salah satu wujud desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP Nomor 65 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Pendapatan jenis pajak dan retribusi didasarkan atas pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut oleh hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktis merupakan pungutan yang baik selain jenis pajak non-retribusi tersebut. Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak dan retribusi lainnya, kecuali provinsi, sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Materi yang terakhir, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan bentuk lain hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di samping dana perimbangan yang merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan desentralisasi yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Itulah penjelasan sedikit mengenai materi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.